Hai, kembali lagi bersama saya Adrian di Bincang Pajak. Setelah episode sebelumnya kita banyak bicara tentang keadilan bagi wajib pajak yang masih nakal, bagi wajib pajak yang sudah menjadi baik, yang sudah ikut tax amnesty jilid pertama. Di episode kali ini kita akan banyak membahas mengenai aspek-aspek hukum yang mungkin nggak sih bisa batal atau bisa selesai dengan adanya tax amnesty jilid 2. Masih bersama dengan Bapak Marwan Hertanto, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai seluk-beluk tax amnesty jilid 2. Pak Marwan Hertanto, kita akan lanjut lagi nih Pak ke pembahasan kita selanjutnya. Berkaca nih Pak, berkaca dari tax amnesty jilid 1. Bagi yang sudah ikutan, DJP bilang tidak akan melakukan pemeriksaan untuk tahun-tahun di belakang Pak. Artinya sudah diampuni nih Pak, kesalahan-kesalahan di masa lalu. Yang penting jujur, gitu kan Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau ini digelar lagi tax amnesty jilid 2, berarti menggugurkan tahun-tahun di belakang. Let's say kita bilang tahun 2020 ke belakang. Bukankah dari 2016 sampai 2020, DJP bisa mendapat keuntungan Pak dari sanksi-sanksi bunga yang dikenakan kepada wajib pajak yang nakal Pak? Apakah ini sebuah, kalau episode sebelumnya kita bilang pertaruhan soal inkonsistensi, Pak? Apakah ini juga sebuah pertaruhan bagi DJP yang artinya penerimaan negara dari pajak yang karena sanksi bunga ini akan turun? Tapi belum tentu juga untuk tax amnesty jilid 2 ini uang tebusannya akan menaikkan, akan menggantikan kehilangan dari sanksi bunga itu, Pak. Gimana menurut Bapak, Pak? Ya, menurut saya fiskal atau pajak adalah instrumen makroekonomi, di mana pajak kalau jika digejot itu biasanya dianggap mengkontraksikan ekonomi, tetapi jika pajak diturunkan atau semua instrumen digunakan untuk supaya pajak menurun, diharapkan terjadi kegiatan yang memberikan multiplier effect kepada ekonomi untuk bagi pengusaha untuk kembali menginjeksi dana-dana yang dari pajak yang tidak harusnya menjadi tidak dibayar kepada perekonomian, sehingga menurut saya di dalam jangka pendek pasti akan penerimaan turun. Tetapi hitung-hitungan pemerintah adalah bagaimana insentif tersebut jika turun itu memberikan stimulus kepada ekonomi kan gitu. Nah, stimulus ini diharapkan dari hitung-hitungan, tentunya mereka yang bisa berhitung ya, dari angka-angka makroekonomi kepada Indonesia, bahwa dana yang ada di ekonomi itu bisa untuk menggairahkan perekonomian dengan cara pengampunan pajak. Begitu. Jadi termasuk juga bahwa tadinya mungkin diharapkan ada penerimaan dalam bentuk sanksi-sanksi bunga dan sanksi ketelatan. Nah, sekarang dengan sanksi itu hilang, diharapkan tentu perekonomian itu berjalan lebih baik ya. Tapi selalu harus dicari keseimbangannya. Karena APBN bagaimanapun juga negara tetap perlu uang dan perekonomian dengan keadaan defisit terus-menerus akan harus dijustifikasi menurut Menteri Ekonomi ya, Menteri Keuangan kita. Dan pada saat ini kita juga tahu bahwa dalam kondisi ekonomi pandemi ini kita defisit ya, sehingga defisit yang disebabkan oleh pandemi ini secara umum mirip dengan defisit yang terjadi juga di berbagai negara, sehingga mungkin karena tidak spesifik di Indonesia, itu diharapkan tidak membuat ekonomi Indonesia terlalu terpuruk ya, karena secara relatif dibandingkan negara lain kita mungkin kurang lebih bisa dijustifikasi dan tidak terlalu buruk. Sehingga bagaimanapun juga kalau ekonomi ini itu ada hitung-hitungannya ya, bahwa kontraksi ekonomi dan penerimaan yang defisit bisa menjustifikasi nggak untuk pertumbuhan ke depan. Ya, apa sanksi bunga ini udah nggak lagi menarik nih Pak. Kalau kita relevansi dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang terbaru kan, sanksi bunga ini mengalami penurunan ya Pak, sudah nggak lagi 2% nih, tapi dihitung dengan suku bunga ya. Apa udah nggak begitu menarik lagi suku bunga, sanksi administrasi, sanksi bunga ini? Ya,
udah nggak ada uangnya lagi gitu istilahnya Pak. Jadi ya udah tax amnesty sebuah pertukaran yang cukup fair gitu. Ya, saya kira memang itu tergantung pemerintah berdarah berhitung ya. Saya kemarin membaca nih contohnya ya, bahwa di Swedia itu ada beberapa jenis pajak yang sudah turun, ada yang dinaikkan. Jadi pajak, kalau mungkin teman-teman tahu di negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Denmark dan Islandia dan Norwegia, pajak mereka tinggi sekali. Tapi ternyata saya tahu bahwa kalau dibedah tingginya pajak mereka itu proporsinya berbeda antara Indonesia dan negara-negara umumnya dengan negara Skandinavia. Skandinavia itu tinggi di beberapa jenis PPN atau pajak sales tax mereka, dan untuk pajak income tax itu secara bertahap untuk kalangan menengah sebenarnya tidak terlalu tinggi. Mereka juga sekitar 20%-an untuk yang kalangan menengah. Hanya orang-orang yang pendapatannya sangat tinggi itu yang pajaknya bisa mencapai 50-60%. Sehingga kemudian terjadi penurunan pajak itu dirasakan baik untuk ekonomi. Beberapa pajak tertentu, jadi diharapkan waktu dari situ keadilan sosialnya baik, orang-orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak, mereka bersedia membayar pajak karena menganggap itu kembali kepada society dengan baik. Nah, itu efek-efek untuk penurunan pajak itu diharapkan memberikan efek positif kepada ekonomi. Sama seperti juga bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, denda pajak menjadi turun. Yeah. Nah, itu sebenarnya dampaknya lebih untuk stimulus ekonomi, yaitu memberikan orang kepada suatu pilihan-pilihan untuk apakah memang secara sadar mereka menunda membayar pajak dengan sadar bahwa mereka membayar denda pajak di kemudian hari tanpa terlalu merasa bahwa itu justru menggerus ekonomi, kemampuan mereka untuk kedepannya. Dan misalnya kemampuan tadinya mereka mendapatkan profit 100, lalu harus membayar pajak 20%. Tetapi kemudian karena pajaknya telah dibayar, mereka bisa berhitung, oh saya telah bayar karena ada opportunity cost dari uang finance itu untuk diputar, sehingga kalau saya membayar denda hanya kurang lebih mungkin di bawah 1% per bulan untuk bunga keterlambatan, itu masih oke, karena mereka mungkin berharapkan turnover mereka ROI-nya di atas 1%, sehingga itu menjadi fleksibilitas mereka untuk memilih dengan sadar bahwa jika mereka telat masih lebih baik daripada mereka tidak bayar. Nah, di mana di zaman dulu kan masih 2% per bulan, nah itu selalu memberatkan. Sehingga mungkin ada yang sampai kalau dengan harus opportunity cost-nya itu malah membuat mereka menderita dan tidak berpihak kepada pengusaha untuk menggerakkan dana, memutar dana mereka. Kira-kira begitu. Ya, mungkin maksudnya dalam bikin undang-undang Cipta Kerja itu begitu. Atau mungkin jadi encourage untuk para pengusaha yang mungkin secara sadar, tadi Pak Marwan bilang ya, secara sadar memiliki keterlambatan untuk ngaku sama DJP ya. Betul dengan denda yang lebih kecil kan akhirnya tanpa perlu menunggu pemeriksaan dan lain sebagainya, akhirnya ngaku, ya kemarin saya telat bayar, ini saya mau bayar bunganya karena kecil itu gitu kan. Jadi ada satu kerelaan untuk membayar gitu ya Pak ya. Betul. Nah, itu juga diharapkan mempunyai efek positif ya, bahwa negara itu tidak seperti tukang gajal atau jagal istilahnya ya, bahwa kalau ada kesalahan itu bisa memukul sampai mungkin orang yang khilaf dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, itu malah bisa sampai menjadi sedikit berkuasa sehingga modal mereka habis. Ya, interesting untuk hal ini ya Pak. Nah, kalau kita bicara soal tax amnesty jilid 2 nih Pak, seperti tadi saya bilang di awal Pak, mungkin yang lagi dengar nih bertanya-tanya, apakah dengan adanya tax amnesty jilid 2 misalkan kami lagi diperiksa atau kami mungkin ada sengketa-sengketa yang masih di persidangan, lagi di sidang belum putus gitu Pak,
Apakah dengan adanya teks amnesti jilid 2 ini bisa selesai itu Pak, pemeriksaan dan sengketa-sengketanya? Saya kira tidak, karena di dalam, kalau saya lihat polanya tidak berbeda dengan teks amnesti pertama, kasus-kasus yang di pengadilan itu bisa hanya dimintakan pengampunan pajak jika mereka membayar sesuai dengan SKP dan kemudian mencabut berkas dan gugatan atau bandingnya dengan menyelesaikan sesuai dengan kewajiban. Jadi kewajiban yang pending di tingkat banding atau gugat atau tingkat keberatan itu hanya boleh selesai harus sesuai dengan SKP versi DJP. Sehingga hampir tidak mungkin ya. Dan kita juga belajar dari history selama ini bersurvei adalah bahwa kasus-kasus yang dibawa terus oleh wajib pajak sampai di tingkat pengadilan itu biasanya kan kasus-kasus yang diyakini oleh kebanyakan wajib pajak mereka yakin akan menang. Karena mereka merasa mereka punya data dan supaya perlakuan mereka sudah benar. Dan itu mungkin akan sedikit jarang sekali kasus yang mencoba-coba, karena kan dalam sistem perpajakan kita kan sudah ada hitung-hitungan yang sudah membuat orang berpikir-pikir ulang. Kalau mereka tidak yakin kasusnya, mereka mempunyai bukti dan sebagainya, dan bisa menang, itu mereka tidak akan melakukannya, karena itu kerugiannya akan lebih besar lagi kalau mereka kalah. Ya, kesimpulan terakhir nih Pak, dari episode kali ini Pak. Menurut Bapak nih, sebagai seorang konsultan pajak maupun sebagai pelaku bisnis juga nih Pak, se-urgent itukah Pak sampai teks amnesti jilid 2 ini harus diadakan tahun ini juga? Urgent nggak sih Pak? Dan kalau misalkan ini urgent, ini harus untuk dilakukan untuk memberikan gairah lagi untuk perekonomian Indonesia. Apakah ada usulan nih, kalau Bapak sebagai konsultan, sebagai pengusaha, ada usulan yang mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah, dalam hal ini DJP dan Kementerian Keuangan, jika seandainya teks amnesti jilid 2 ini jadi dilaksanakan, apa saja sih yang istilahnya adil buat semua, yang menarik, yang atraktif, sehingga program jilid 2 ini bisa dilakukan gitu Pak? Ya, satu, pengampunan jilid 2 ini harus memiliki tarif yang harus lebih tinggi secara relatif dibandingin dengan tarif pengampunan jilid pertama. Itu akan sedikit mengurangi rasa ketidakadilan. Ya. Setuju Pak. Jadi tarifnya harus lebih tinggi. Apakah caranya memakai termin-termin sama seperti pengampunan pertama atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi secara umum harus memberikan rasa keadilan bahwa kereta yang kedua ini harus lebih mahal atau ongkosnya lebih mahal. Tetapi tidak terlalu mahal untuk menyebabkan orang jadi mengurungkan niatnya untuk melakukan teks amnesti. Karena kita berbicara bahwa ini memang rombongan yang tadinya sudah ternyata waktu itu tidak mau ikut, tapi sekarang menyesal untuk tidak ikut, ya. Dan ya sekali lagi itu didatain, itu tergantung pemerintah dan pengusaha berkeyakinan bahwa memang ada banyak sekali penumpang untuk kereta kedua ini. Itu satu. Ya, kedua bahwa mesti juga diberikan syarat-syarat yang lebih baik ya, karena mungkin tujuan dari pemerintah supaya dana itu masuk ke dalam perekonomian kembali, dan selanjutnya ada dana-dana atau harta yang dilaporkan itu kan menjadi bekal baru untuk investasi, ya, terutama yang kalau dibawa dari luar negeri. Sehingga mungkin masa-masa periode yang dikunci sama seperti jilid pertama, di mana ada penguncian di 3 tahun dan sebagainya, mungkin pengunciannya lebih lama atau lebih ketat, ya. Misalnya harus diberikan SBI atau reksadana pemerintah atau apa, sehingga dana itu di-lock berapa lama di tingkat pemerintah dan bisa digunakan untuk pemerintah untuk sebagai untuk pembangunan gitu. Itu mungkin syarat-syarat yang kita bisa berikan dan kita usulkan kepada pemerintah ya. Tetapi apapun yang akan terjadi, kita sebagai rekan atau mitra Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan
penerimaan pajak, kita selalu akan support apapun keputusan pemerintah untuk menggolkan atau tidak pengampunan jilid kedua ini. Jika pintu keluarnya harus dijaga nggak nih Pak? Tadi kan betul. Pintu masuknya udah dibuka, dikhawatirkan pintu keluarnya kalau nggak dijaga kembali lagi keluar gitu Pak? Bisa jadi, ya itu kan harus juga pemerintah harus memberikan momentum yang baik sehingga Indonesia tetap merupakan magnet bagi investasi. Karena kalau jika tidak, banyak juga seperti kita ketahui di pengampunan jilid pertama, dana-dana tidak pernah masuk. Ada yang tetap ada di luar negeri dan mereka bersedia membayar dengan tarif pengampunan yang lebih besar karena semata-mata karena investasi dalam negeri tidak lebih menarik. Betul, jadi bagaimana menjaga momentum agar investasi Indonesia lebih menarik. Atau sama menariknya secara kompetitif dengan investasi negara lain. Semoga demikian karena ya saya kira secara komparatif Indonesia kan mulai mengembangkan kompetisi yang lebih baik. Kita masuk kepada industri dan teknologi dan perencanaan yang lebih baik, misalnya dengan gagasan untuk masuk kepada energi. Ya, Indonesia kan menginvestasikan kepada energi yang terbarukan, juga energi di dalam pembuatan, misalnya pembuatan baterai yang berbasiskan penggunaan listrik, baik untuk mobil atau untuk pembangkit atau apa. Sehingga ya bisa diharapkan itu menjadi masa depan ekonomi Indonesia supaya tidak pada saat bersamaan tidak bergantung kepada hidrokarbon atau minyak dan gas bumi yang merupakan energi yang pertama polusi dan juga tidak akan terbarukan lagi dalam jangka panjang. Nah, moga-moga dengan pemerintahan sekarang yang memberikan visi dan bekerja dengan visi yang sudah benar ini, tetap pada track-nya sehingga investasi menjadi baik, jadi ada kepercayaan asing bahwa dalam jangka panjang Indonesia lebih baik. Kita tetap harus optimis ya Pak, bahwa tax amnesty jilid 2 ini akan berhasil gitu ya Pak. Sebagai konsultan pajak, sebagai mitra pajak juga dari mitra DJP, kita juga mendukung ya setiap kebijakan-kebijakan yang DJP keluarkan. Tapi bukan berarti kita juga tidak melihat nih gitu, tidak melihat bahwa pengusaha yang dirugikan atau pengusaha yang diuntungkan. Jadi kita maunya sebagai konsultan pajak kita ada di tengah-tengah gitu ya Pak. Betul. Mendukung kepentingan semua pihak gitu. Itu ya. Tadi perbincangan saya dengan Pak Marwan Hertanto. Dalam episode kali ini kita ngomongin soal tax amnesty jilid 2 yang lagi ramai diperbincangkan. Nah, pertanyaan saya nih, tadi kan udah jawab dengan Pak Marwan Hertanto. Saya mau tanya buat setiap pendengar-pendengar bincang pajak nih. Seberapa urgent sih, gitu kan? Seberapa urgent sih tax amnesty jilid 2 itu harus diadakan tahun ini gitu. Nah, setiap komentar yang menarik nanti di YouTube akan mendapatkan hadiah dari Bincang Pajak. Pokoknya nanti tungguin aja. Kita akan hubungi setiap komentar yang menarik ya Pak. Karena kita juga perlu tahu nih Pak. Karena kita perlu tahu juga. Kalau ada pertanyaan yang menarik juga kita akan beri hadiah. Betul Pak. Karena kita juga harus mendengar nih dari berbagai macam pihak gitu ya Pak. Seberapa urgent nih, seberapa penting, seberapa harus gitu kan tax amnesty jilid 2 ini diadakan di tahun ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, karena nanti akan dapat hadiah dari Bincang Pajak, dan share ya gitu ya Pak. Yang paling penting itu 3 itu ya Pak, subscribe, komen, dan share video ini kalau video ini memberikan edukasi dan memberikan pencerahan buat setiap sobat HSI yang mendengarkan di Bincang Pajak itu. Ya, itu tadi dari kami dari Bincang Pajak. Stay tune terus karena kita akan ngomongin hal-hal yang lebih menarik lagi di episode-episode berikutnya. Saya Adrian dan Pak Marwan pamit. Tetap saksikan Bincang Pajak.